Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Putri PhD dengan D10111201008 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama ruang lingkup proyek, yang kedua work breakdown structure, yang ketiga risk breakdown structure, yang keempat tabel identifikasi risiko dari pekerjaan instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama, saya akan membahas tentang ruang lingkup proyek. Apa sih instalasi pengolahan air limbah itu? Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL adalah sebuah struktur teknik dengan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Tujuan utama dari IPAL adalah menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar baik oleh pencemar organik atau kimia industri. Ruang lingkup proyek dari IPAL yang pertama, wastewater treatment, yaitu membersihkan kotoran dari air sehingga bisa dikembalikan ke alam. Instalasi ini akan menyaring kepadatan atau polutan, menguraikan bahan organik, serta mengembalikan lagi kandungan oksigen dari air yang diproses. Yang kedua, yaitu jaringan perpipaan, yaitu sistem perpipaan pada air limbah berfungsi untuk membawa air limbah dari satu tempat ke tempat lain agar tidak terjadi pencemaran pada lingkungan sekitarnya. Prinsip pengaliran air limbah pada umumnya adalah gravitasi tanpa tekanan sehingga pola aliran terbuka seperti pola aliran pada saluran terbuka. Selanjutnya, kegiatan proyek. Kegiatan proyek yang dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah adalah yang pertama pekerjaan desain. Pekerjaan desain yang dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah berguna untuk mendesain atau menggambarkan seperti apa kriteria IPAL yang akan dibangun. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah berguna untuk bagaimana IPAL yang akan dibangun memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh. Selanjutnya, work breakdown structure. Work breakdown structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarkis. Work breakdown structure disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikut pola struktur dan hierarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci. Berikut ini adalah work breakdown structure dari pekerjaan instalasi pengolahan air limbah. Pertama, proyek instalasi pengolahan air limbah, yaitu kegiatannya pekerjaan desain dan pekerjaan konstruksi. Pada pekerjaan desain ada mendesain konstruksi sipil, mendesain konstruksi arsitektur, mendesain struktur IPAL, mendesain mekanik IPAL, mendesain tata udara IPAL, mendesain pipa saluran air, mendesain peralatan IPAL, dan mendesain alur listrik IPAL. Kemudian pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan utama, pembangunan bak aerob, pembangunan stasiun pompa, pembangunan ruang sirkulasi udara, dan pembangunan ruang pengolahan lumpur. Selanjutnya ada risk breakdown structure. Risk breakdown structure merupakan pengelompokan risiko yang logis, sistematis, dan terstruktur sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan risk breakdown structure adalah kejelasan pemangku risiko dan peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis dan sistematis. Berikut ini adalah risk breakdown structure dari proyek instalasi pengolahan air limbah. Pertama ada pekerjaan desain, analisis risikonya, yaitu identifikasi risiko dan pengendalian risiko. Identifikasi risikonya yaitu yang pertama terjadi perubahan desain perancangan IPAL. Yang kedua, kesulitan penggunaan teknologi baru saat mendesain IPAL. Kemudian pengendalian risikonya yaitu yang pertama mendesain kembali IPAL sesuai kondisi lingkungan yang ada di lapangan. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap pekerjaan desain sebelum perencanaan pembangunan IPAL.
Untuk pekerjaan konstruksi, analisis risikonya terdapat identifikasi risiko dan pengendalian risiko juga. Identifikasi risiko yang pertama terjadinya kerusakan lingkungan, yang kedua pekerja terluka, yang ketiga terjadinya kerusakan jalan. Pengendalian risikonya yang pertama merancang IPAL dengan kualitas yang baik, yang kedua menggunakan pakaian dan perlengkapan standar, yang ketiga memperbaiki jalan yang rusak akibat IPAL. Kemudian, tabel identifikasi risiko. Berikut ini adalah tabel identifikasi risiko dari pekerjaan instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama, identifikasi risikonya terjadi perubahan desain perancangan IPAL. Sumber risikonya yang pertama, perubahan desain perancangan IPAL terjadi karena adanya perbedaan faktor di lapangan yang tidak sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Yang kedua, perubahan desain perancangan IPAL juga dapat disebabkan karena biaya yang dikeluarkan dari anggaran ternyata lebih rendah, sehingga harus mendesain kembali sesuai anggaran biaya yang ada. Dampaknya, yang pertama, perubahan desain yang terjadi pada perancangan IPAL akan menyebabkan terjadinya pemunduran waktu yang lebih lama dari waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Yang kedua, perubahan desain IPAL yang terjadi karena faktor biaya lebih rendah menyebabkan desain perancangan IPAL menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya kurang. Yang kedua, identifikasi risikonya, kesulitan penggunaan teknologi baru saat mendesain IPAL. Sumber risikonya terjadi karena perkembangan teknologi yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih untuk mendesain suatu proyek, namun para pekerja masih awam atau gagap teknologi menggunakan aplikasi tersebut. Dampaknya, proses perancangan desain IPAL akan memakan waktu yang cukup lama dan rancangan desain bisa saja tidak terlalu sesuai dengan yang diharapkan, karena para pekerja masih awam akan teknologi tersebut. Yang ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan. Sumbernya yaitu limbah yang tidak dikelola dengan baik oleh IPAL akan membuat lingkungan menjadi tercemar, karena di dalam limbah tersebut masih mengandung zat pencemar yang tinggi. Dampaknya yang pertama membuat kualitas air menjadi buruk, karena terkandung zat pencemaran yang tinggi sehingga tidak layak digunakan dalam kegiatan manusia. Yang kedua, zat pencemar yang terdapat pada limbah membuat kadar oksigen yang terkandung dalam air berkurang, sehingga berdampak pada ekosistem makhluk hidup di sungai. Selanjutnya, pekerja terluka. Sumbernya yang pertama, pekerja yang tidak menggunakan pakaian atau peralatan standar seperti rompi, helm, sepatu, dan sarung tangan. Yang kedua, pekerja yang kurang berhati-hati saat proses pembangunan IPAL. Dampaknya, pekerja yang terluka dapat membuat pekerjaan jadi terhambat karena terjadi pengurangan pada jumlah pekerja. Selanjutnya, terjadi kerusakan jalan. Sumbernya yaitu kerusakan jalan yang disebabkan oleh pembangunan IPAL yang terjadi karena adanya tanah yang digali untuk membuat saluran IPAL. Dampaknya yang pertama, galian tanah di jalan raya dapat menyebabkan kondisi jalan menjadi sempit sehingga terjadi kemacetan. Yang kedua, pengendara dapat terperosok akibat permukaan jalan antara aspal dengan tutup bagian gali IPAL yang tidak rata. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.